Kalau sekarang saya tinggalnya di Tanjung. Saya itu adalah dosen, saat ini itu menjadi dosen di Prodi Informatika di Universitas Amikom Purwokerto. Tentang pemrograman web. Adakah yang tahu kalian web? Web? Pasti suka buka, iya enggak? Iya, situs, ya kan? Web itu adalah situs yang kita bisa buka di browser, ya enggak? Nah, itu gimana itu bisa ada di browser? Kan itu berarti harus ada yang membuat, ya enggak? Masa tiba-tiba muncul? Iya, kalian suka apa nih? Suka buka-buka apa? Kunci jawaban ya? Iya enggak? Kalian suka buka-buka web tentang kunci jawaban ya, tanya Google gitu kan? Iya? Iya. Oke, untuk itu kita akan belajar pemrograman web ya, karena sekarang memang sudah jauh berbeda ya. Sekarang web itu lebih familiar daripada pemrograman desktop. Ya, kalau desktop itu yang di komputer aja, yang kita tidak bisa diakses kemana-mana, itu namanya desktop. Kalau kalian ke apa namanya, ke Moro itu bayar di kasir, itu kan desktop, hanya dia yang bisa mengakses. Tapi kalau kita generasi Z, kalian itu yang sebagai generasi Z pasti sudah familiar semuanya adalah web. Tanya Google, game aja, game online, iya enggak? Iya. Masih ada yang game ular, mainan game ular yang jadul. Sekarang ada versi ular yang baru ya. Kalau dulu ada versi ular yang jadul itu Snake ya. Peran zaman ini tuh enggak. Kalian masih kecil ya. Oke, jadi di sini ya, untuk membuat sebuah web yang kalian dinamis gitu ya, yang suka kalian buka ya dengan apa namanya, beragam informasi yang disajikan ya, sebenarnya kita harus mempelajari dasarnya dulu. Semua dalam bahasa pemrograman itu dibuat di dalam sebuah bahasa pemrograman. Ya, jadi bahasa pemrograman itu punya peran penting ya, karena dari bahasa pemrograman maka kita bisa membuat hal-hal yang baru yang digunakan untuk memudahkan kerja dari kalian, ya kan? Kerja dari kalian. Misalnya kalian biasa ngapalin satu buku full ya, kita tanya Google aja bisa, nggak usah ngapalin. Ada nggak yang kayak gitu? Banyak gitu ya. Karena apalagi kemarin corona, sekolahnya apa? Daring, ya nggak? Iya pasti kayak gitu. Karena guru nggak tahu, yang penting saya ngerjain. Jawabannya tanya Google. Walaupun tidak ranking 1 tapi sudah berusaha ya. Oke. Ini sudah siap. Oke ya. Nah, di sini ya akan kita pelajari bahasa pemrograman itu ada banyak. Terutama bahasa untuk web, membangun sebuah web. Itu ada HTML, Hypertext Markup Language ya. Kemudian itu dasarnya, itu yang paling dasar itu adalah HTML. Kemudian ada PHP, Hypertext apa ya ini ya, P-nya ya. Yang jelas bukan PHP itu apa ya? Memberi harapan palsu, bukan ya. Kalau di pemrograman ada lagi untuk, kemudian ada juga JavaScript. JavaScript itu agar membuat tampilan lebih dinamis yang kalian suka ya. Kemudian yang ini lagi, yang tingkat tingginya itu ada ASP.NET. Ya, itu nanti kalian harus belajarnya step by step. Dari HTML dulu, nanti masuk ke PHP, kemudian kalau sudah bisa nanti ada yang namanya JavaScript, baru nanti kalian bisa masuk ke apa namanya? Pakainya ASP.NET. Itu harus masuknya ke framework. Sebenarnya ada banyak, ada Laravel, kayak gitu dan sebagainya. Ya, next aja langsung. Oke, di sini ada grup WA enggak ya? Saya mau share modul ini lewat apa ya? Oke, ini dia materi kita adalah web programming
dasar HTML ya yang akan kita pelajari nanti ya di waktu-waktu yang saya padatkan saja. Di sini ada isi bagian body HTML, gambar, kemudian next link, form, dan tabel. Simple, sangat simple. Dan HTML ini kita langsung aja masuk. Oke, ini sudah ya tadi ya. Oke, masuk section 1. Oke, ini adalah bahasa-bahasa pemrograman yang bisa digunakan untuk membangun sebuah web ya. Ada HTML, PHP, JS, dan ASP.NET, dan masih banyak lagi sebenarnya. Oke, next aja Mas. Di sini untuk menuliskan sebuah kata cinta ya. Kata cinta ya, bahasa pemrograman itu saya ibaratkan kata apa ya? Puisi ya. Karena kalau kita tidak menyukai dengan bahasa tersebut, nanti kita nggak bisa gitu untuk membangun sebuah apa namanya? Untuk membangun sebuah program ya, apalagi web. Di sini ya, di pemrograman web ini terutama yang dasar ini yang akan kita pelajari HTML itu dimudahkan ya, karena kita bisa mengetikkannya. Kalau kalian selama ini mengetikkan kan dengan Office Word ya, itu untuk surat gitu ya, untuk membuat surat, membuat apa sebuah artikel dan lain sebagainya, kalian menggunakannya namanya Word. Tapi untuk di sini karena kita akan mengetikkannya itu adalah sebuah bahasa pemrograman, maka di HTML ini ada text editornya sendiri. Nah, di sini HTML itu free ya. HTML itu bahasa pemrograman yang free ya, jadi bebas ya. Kemudian text editornya kita bisa menggunakan Notepad++. Notepad biasa bisa, yang sudah ada di PC kalian masing-masing. Kemudian ada juga Notepad++. Itu hampir sama dengan Notepad, hanya saja bedanya kalau di Notepad kalian itu tidak ada apa namanya nomor di per barisnya, iya tidak? Iya kan? Tapi kalau di Notepad++ nanti kalian dapatkan ada baris-barisnya. Ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga, itu isinya apa? Ini memudahkannya adalah untuk mencari pesan kesalahan gitu kan. Kemudian ada sublime text. Nah, sublime text itu juga tidak jauh berbeda dengan Notepad++. Kemudian ada, ini ada Atom juga sama, itu ini yang direkomendasikan ya, sebenarnya text editor itu ada banyak. Kemudian yang terakhir ada Dreamweaver, Adobe Dreamweaver. Nah, keuntungan kita menggunakan Adobe Dreamweaver itu adalah kita itu bisa melihat hasil yang kita buat ya di Adobe Dreamweaver. Beda dengan Notepad, Sublime, dan Atom, kita tidak bisa melihat kalau kita tidak menjalankan dulu. Tapi kalau di Dreamweaver kita bisa melihat desain kita yang blok program yang kita bangun itu dan jadinya seperti apa. Desain-desainnya itu ada. Hanya saja kalau kita menggunakan Dreamweaver ini, kelemahannya adalah kita harus berbayar. Dibayar ya. Kalau kalian bisa crack silahkan, tapi bisa ini apa namanya? Ini adalah berbayar. Jadi di sini sekarang kita simpel aja ya. Kita mulai dengan Notepad. Buka Notepad kalian masing-masing. Sudah ada kan? Di sini.
dasar bahasa pemrograman web. Jadi bahasa pemrograman itu ada banyak. Ada .NET, Visual Basic, Java, C++, C++, Python, banyak ya. Dan masing-masing bahasa pemrograman punya kegunaannya masing-masing. Sebenarnya ada Visual Basic juga, misalkan, kemudian Pascal, Java. Nah, itu ada bahasa pemrograman yang dinamakan itu, tapi dibuat khusus untuk pemrograman desktop yang hanya bisa di komputer saja. Kemudian ada bahasa pemrograman dikembangkan lagi, karena kan zaman semakin canggih, di mana internet ditemukan. Akhirnya mereka membuat sebuah bahasa pemrograman yang mana bisa diakses di browser, ya, dinamakannya HTML sebagai dasar. HTML ini masih dasar. Kalau kalian mau belajar HTML, HTML dulu. Kalian masih bisa membangun sebuah web, tapi masih dasar ya, masih apa namanya, belum dinamis seperti web-web yang kalian lihat sekarang. Nanti ada tambahannya di HTML itu, nanti untuk menjadi sebuah web yang bagus itu harus digabungkan dengan CSS, dengan PHP, dengan JavaScript, dengan jQuery. Nah, sebagainya nanti jadilah webnya itu dinamis seperti yang sekarang ini. Jadi HTML dibuat memang dia untuk membangun sebuah bahasa pemrograman yang bersifat web. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Bagaimana mudah kan HTML? Artinya asih. Jadi bisa ya bikin website ya teman-teman semuanya. Oke. Oke. Untuk sekarang itu kan dia mewarnai background, cung. Udah dapat belum? Ya. Ya. Sama dengan red. Oke. Huruf buka. Terus ya, sama dengan warnanya. Terus huruf tutup. Oke, betul ya. Oke. Satu pertanyaan terakhir. Satu pertanyaan terakhir. Siapa yang mau? Sudah mengisi absen semua? Ada yang belum? Yang di sini ada? Udah? Ini yang sini belum belakang. Pertanyaan terakhir. Siapa yang bisa menjelaskan kembali secara singkat apa itu HTML? Cung. Ya, Mas belakang. Hypertext Markup Language. Ya, itu gunanya untuk Ayo. buat apa? Gunanya untuk membuat sebuah website. Ya, HTML itu merupakan sebuah bahasa apa? Bisa Malaysia. Betul ya? Oke. Ya, tepuk tangan dulu buat semuanya. Oke. Saya ucapkan selamat ya buat teman-teman yang dapat hadiah. Coba hadiahnya diangkat. Ya, sip. Yang belum dapat, yang penting sudah dapat ilmunya.